Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Oktaviadi. Saya guru dari SDN 1 Cikancas, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan laporan orientasi P3K, pengenalan dan nilai etika pada instansi pemerintahan Kabupaten Cirebon tahun 2024. Di sini ada latar belakang. Orientasi P3K dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Orientasi P3K tidak termasuk bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi. Orientasi dilakukan sesuai kebutuhan instansi pemerintah paling lambat 1 bulan terhitung sejak diangkat pertama kali menjadi P3K. Orientasi dilaksanakan hanya untuk 1 kali sepanjang berstatus sebagai P3K. Adapun maksud dan tujuan adanya orientasi P3K yaitu yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Dan yang keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Di sini terdapat data pribadi saya dari nama, tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, dan riwayat pekerjaan. Untuk selanjutnya, ada nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Tentunya visi Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Sementara misinya yang pertama, mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Yang kedua, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga, meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, memelihara keimanan, ketertiban umum untuk mewujudkan konduksivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Ada manajemen P3K, manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan penilaian kerja P3K yaitu penilaian kinerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Penilaian kinerja P3K dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Visi dan misi SDN 1 Cikancas. Yang pertama visinya itu yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi, sehat jasmani rohani, berakhlak mulia, cerdas, dan terampil berlandaskan iman dan takwa. Sedangkan misinya yang pertama menjadi sumber kearifan dalam bertindak, yang kedua menerapkan melaksanaan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dengan penuh ketekunan, keuletan, dan kesabaran untuk mengembangkan potensi siswa. Yang ketiga, menumbuhkan semangat berprestasi secara intensif kepada seluruh warga sekolah. Yang keempat, menumbuhkan semangat penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan juga budaya bangsa sehingga
manajemen partisipasif yang demokratis dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan stakeholder. Di sini ada struktur organisasi di SDN 1 Cikancas, ada kepala sekolah dengan Bapak Dedi Mulyadi SPD, komite dan guru-guru dari kelas 1 sampai kelas 6, guru mapel yaitu guru Penjaskes dan guru PAI yaitu saya sendiri, serta tidak lupa ada siswa dan masyarakat. Untuk topoksi P3K, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tugas guru menyusun program pengajaran, penyajian program pengajaran, evaluasi belajar, analisis hasil belajar, serta menyusun program perbaikan dan pengayaan terhadap hasil belajar. Untuk rencana aksi perubahan yang saya lakukan, yang pertama yaitu kegiatannya itu melatih kemampuan membaca Al-Quran siswa dengan tujuan kinerjanya yaitu meningkatkan keterampilan membaca Al-Quran siswa, dan indikator pencapaiannya itu siswa dapat membaca Al-Quran dengan bacaan tajwid dan makhraj yang benar. Kegiatan yang kedua yaitu pembiasaan hari Jumat dengan melaksanakan eskul rebana, pembiasaan membaca surat-surat pendek sebelum kegiatan pembelajaran. Tujuan kinerjanya itu mewujudkan kompetensi siswa dalam memahami sikap dan pengalaman pendidikan agama Islam, menanamkan cinta pada Rasulullah dan membangun kepribadian dan meningkatkan moral bagi siswa. Dan indikator pencapaiannya itu guru dapat membimbing siswa dalam kegiatan pembiasaan hari Jumat, berkreasi memainkan alat musik rebana, dan siswa dapat menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran. Di sini terdapat beberapa dokumentasi kegiatan yang saya lakukan. Ada sholat duha berjamaah, ada eskul rebana, dan hafalan surat-surat pendek, dan membaca Al-Quran dengan tajwid dan makhraj yang benar. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan orientasi yang telah memberikan motivasi serta bekal yang sangat bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan P3K Kabupaten Cirebon. Semoga dengan diadakannya kegiatan orientasi ini, kami dan rekan-rekan P3K mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan khususnya di Kabupaten Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.